Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisu, bermula bab yang ke-6. Fi fadilatil wudu'i, pada menerangkan keutamaan berwudu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, man bermula barang siapa tawaddo'a itu berwudu, li sholati karena sholat, wudu karena mau sholat, fasana kemudian memperbaiki ia al wudu'a akan wudunya dibagusi, diperbaiki, sumakoma kemudian setelah itu dia berdiri, ila sholati untuk mendirikan sholat, fa'inahu maka sesungguhnya ia orang tersebut yahruju itu akan keluar min khoti'atihi dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya, kayaumin seperti pada satu hari, walatadhu yang telah melahirkan akan dirinya, ummuhu oleh ibunya. Dari hadis ini dapat kita pahami, siapa yang melakukan wudhu kemudian ia perbaiki wudhunya, cara basuh mukanya rata, basuh tangannya juga sempurna, pun begitu seluruhnya rukun-rukun wudhu ia selesaikan dengan baik. Setelah selesai wudhu kemudian ia berdiri mau mendirikan sholat, maka apa kata Rasulullah? Fa'innahu yahruju min khoti'atihi kayaumin waladathu ummuhu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya, artinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia waktu dulu pertama kali dilahirkan oleh ibunya ke dunia. Berarti apa? Orang yang mau wudhu, memperbaiki wudhunya, kemudian dia sholat, apalagi sholatnya berjamaah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan dia digolongkan seperti orang yang baru dilahirkan. Berarti tidak punya dosa sama sekali. Nah, maka di sini intinya apa? Kita boleh wudhu, wudhunya harus benar-benar baik, wudhunya harus benar-benar sesuai dengan bagaimana diajarkan Nabi. Maka belajar yang benar cara wudhu, minta tunjuk kepada guru fikih kamu, gimana cara wudhu yang benar, terutama yang perempuan. Maka kalau wudhu tidak boleh cepat-cepat, karena kita dalam berwudhu sama dengan kita beribadah. Seluruh air yang menetes dari wajah, tangan maupun kaki kita, itu semuanya menjadi malaikat, dan malaikat tersebut akan membacakan istighfar untuk pengampunan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ini kamu yang biasa nengok cewek, habis nengok wudhu, dosa kamu dari mata rontok, dosa kamu dari hidung rontok, dosa kamu dari mulut rontok, dosa kamu dari telinganya juga dosanya dari telinga yang rontok, bukan telinganya yang itulah. Maka orang-orang yang gemar dan terbiasa melakukan wudhu, pertama biasanya dia akan diberikan oleh Allah wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya. Yang laki-laki awet muda, yang ganteng awet gantengnya, yang perempuan awet muda, yang cantik awet cantiknya. Namun kalau yang jelek juga awet jeleknya. Nah, itu kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau wudhu kemudian menjalankan sholat.
Paham tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa berwudu li sholati, untuk karena menjalankan sholat, wa sholat, dan sholat ia, kafaro, maka menghapus Allah oleh Allah dzunubau, akan dosa-dosanya, ma bainahu, yaitu dosa di antara dia waktu itu, wa baina sholati, dan di antara sholat al-ukhra yang lain, alati taliha, yang akan mengiringi daripada sholat yang baru dia lakukan. Hadis ini yang kedua, Nabi mengatakan, siapa yang berwudu kemudian setelah dia wudu dia menjalankan sholat, selesai sholat maka dosanya diampuni oleh Allah. Dosa antara ketika dia menjalankan sholat sampai nanti sholat yang akan datang. Berarti dosa yang dilakukan waktu asar umpamanya sampai nanti waktu maghrib sudah diampuni oleh Allah. Nanti maghrib wudu lagi, sholat maghrib lagi, maka dosa yang dilakukan di antara maghrib sampai isya diampuni oleh Allah. Pun begitu kamu wudu mau menjalankan sholat isya, ya kan? Sholat isya berjamaah, selesai sholat isya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bukan cuma waktu itu saja, namun waktu antara sholat isya sampai nanti datangnya waktu subuh. Maka orang-orang yang rajin menjalankan wudu, melaksanakan wudu, kemudian mendirikan sholat, maka dia orangnya tidak akan dapat mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa mendapatkan kebersihan, bersih jasmani, bersih rohani. Maka kita dianjurkan oleh guru-guru kita dulu, kalau kamu mau belajar, sebelum masuk kelas wudu dulu. Sebelum kamu membaca kitab, wudu dulu. Sebelum kamu belajar menghafal Al-Quran, wudu dulu. Ya kan? Walaupun tidak pegang Quran, usahakan tetap punya wudu. Apalagi yang kau pelajari kitab-kitab pondok, itu jangan sampai kita pegang kitab yang kita pelajari sementara kita tidak memiliki wudu. Orang yang senantiasa menjaga wudunya, dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa menjaga wudunya, dia akan terhindar dari gangguan setan, gangguan jin, dan makhluk halus yang lain. Maka anak-anak semua, inilah salah satu fadilah dan keutamaan wudu. Maka ketika kita menjalankan sholat, kita diwajibkan untuk melakukan wudu dulu. Inilah salah satu kemuliaan yang bisa kita dapatkan ketika kita mau menjalankan wudu dan dilanjutkan dengan mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalam beribadah, di dalam menjalankan sholat, khususnya di pondok. Mudah-mudahan dengan kita rajin sholat jamaah, orang tua kita yang di kampung kita masing-masing, dosanya juga ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.